Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Taufik Rahman akan sedikit menjelaskan tentang sektor pertanian industri di Indonesia. Saya sendiri sebagai Taufik Rahman sebagai moderator, dan teman saya ada Indi Nurjani dan Sujiba Nurwanisa, dan juga presentator terakhir adalah Nur Musliha. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pertanian. Secara pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Sebagian besar, kurang lebih dari 50% di mata pencaharian Indonesia ini adalah pertanian, seperti halnya di kebun kopi, karet, padi, dan tembakau, dan lain sebagainya. Terus tujuan pertanian tersebut adalah peranan sektor pertanian adalah menyediakan surplus pakan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Kedua adalah meningkatkan permintaan akan produk industri, dan dengan demikian mendorong kehidupan di perluasnya sektor atau tersier. Yang ketiga adalah menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor suatu barang. Seperti halnya kita mempunyai produk itu dijual kepada luar untuk menghasilkan uang. Dilanjut oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sektor industri. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia, yaitu sekitar 50%. Sektor industri manufaktur merupakan subsektor industri yang paling dominan di Indonesia. Mengenal sektor industri saat ini sebagai salah satu sektor bidang usaha yang menjadi tolak ukur suatu pembangunan di sebuah negara sangatlah menarik untuk diketahui, karena dengan adanya pembangunan sebuah industri, pastinya untuk membangun perekonomian dan pertumbuhan suatu negara, serta memberikan terbukanya banyak kesempatan bekerja bagi warga negara. Secara umum, industri dikenal sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang yang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya rancang bangun dan rekayasa industri. Industri adalah bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung atau tidak langsung, kemudian diolah untuk menghasilkan barang-barang yang lebih bernilai bagi masyarakat. Secara ekonomi, konsep industrialisasi juga diartikan sebagai kumpulan usaha sejenis, di mana kata industri digabungkan dengan kata yang menggambarkan jenis industri. Sisanya misalnya industri farmasi, industri sandang, industri kayu, dan lain-lain. Teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis industri. Yang pertama ada industri primer. Nah, untuk industri primer ini adalah industri yang berkaitan dengan keadaan alam namun non pertambangan, seperti halnya perkebunan, perikanan, seperti itu. Dan juga ada industri ekstraktif. Nah, untuk industri ekstraktif ini pengambilan dan pengeluarannya itu dari air, tanah, seperti itu. Nah, untuk ini yang pertambangan, ambilannya itu minyak bumi, batu bara. Dan yang ketiga ada industri sekunder. Nah, untuk industri sekunder ini adalah industri yang berkaitan dengan pemasaran rempah-rempah nabati dan hewani tertentu, seperti halnya perkebunan, ada juga pemeliharaan sapi, tambang udang, seperti itu. Yang keempat ada industri konstruksi. Nah, untuk industri konstruksi ini yang berkaitan dengan pembangunan, seperti pembuatan bendungan, jembatan, atau bangunan gedung-gedung yang lain. Nah, untuk yang kelima ada industri manufaktur. Nah, untuk industri manufaktur sendiri adalah pembuatan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti halnya gula, yakni dari tebu menjadi gula sendiri. Dan yang keenam ada industri quarter. Nah, untuk industri quarter ini industri yang menggunakan teknologi yang sudah tinggi, teknologi yang sudah maju, tidak lagi menggunakan banyak tenaga manusia, tapi menggunakan tenaga mesin. Yang ketujuh ada industri jasa. Untuk industri jasa sendiri adalah industri yang bergerak dalam bidang jasa. Dan yang kelima ada industri kreatif. Nah, untuk industri kreatif sendiri adalah industri yang menciptakan, lebih ke menciptakan produk atau sebuah karya. Nah, sedangkan untuk kota-kota
di Indonesia yang menjadi pusat industri besar ini ada Kota Jakarta, Surabaya, Batam, dan Makassar. Nah, selanjutnya ada strategi pembangunan industri berkelanjutan, yakni ada efisiensi energi, ada juga inovasi produk, yakni pembaruan produk, update, dan yang terakhir adalah pemberdayaan UMKM, yakni penyebaran UMKM secara meluas. Terima kasih.